kemerdekaan. Saya Hilda Nafisa. Fitri Wardani. Putri Savitri. Saya Divalen Setiawan. Saya Sri Andayani. Saya Irnawan. Ingin mempresentasikan tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa yang ditugaskan oleh Pak Khairul Fauzi Rosidian. Selamat menyaksikan. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. 1. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember. Pada periode ini, bentuk negara Republik Indonesia adalah kesatuan dengan bentuk pemerintahan adalah republik, yang mana presiden akan berkedudukan sebagai kepala pemerintah sekaligus sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam periode ini yang dipakai sebagai pegangan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Dengan demikian, walaupun Undang-Undang Dasar 1945 telah berlaku, namun yang baru dapat dibentuk hanya presiden, wakil presiden, serta para menteri dan gubernur, yang merupakan perpaduan jangan tanggung pemerintah pusat. Pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 secara langsung memberikan kekuasaan yang teramat luas kepada presiden. Dengan kata lain, kekuasaan presiden meliputi kekuasaan pemerintahan negara eksekutif, menjalankan kekuasaan MPR dan DPR legislatif, serta menjalankan tugas DPA kawasan yang telah membesar itu diberikan kepada presiden hanya untuk sementara waktu. Supaya penyelenggaraan negara dapat berjalan, oleh karena itu PPKI dalam Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan 2 ayat aturan tambahan yang menegaskan bahwa dalam 6 bulan sesudah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini. Yang kedua, dalam 6 bulan setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan alih oleh Belanda untuk menuduh Indonesia sebagai negara diktator karena kekuasaan negara terpusat pada presiden. Untuk melakukan pengganti planet pada dunia internasional, maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan 3 buah maklumat. Yang pertama, maklumat Wakil Presiden nomor X tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari presiden sebelum masa waktunya berakhir. Seharusnya berlaku selama 6 bulan. Pada dasarnya, maklumat ini adalah penyimpangan terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Hal ini sebagai akibat dari pada saat itu bahwa salah satu ciri demokrasi adalah multipartai. Waktu tersebut juga sebagai upaya agar dunia barat menilai bahwa Indonesia adalah negara yang menganut asas demokrasi. Yang ketiga, maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 yang intinya mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Maklumat tersebut kembali menyalahi ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menetapkan sistem pemerintahan presidensial sebagai sistem pemerintahan Indonesia. Ketiga maklumat di atas memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 telah membawa perubahan total dalam sistem pemerintahan negara kita. Secara konseptual, perubahan ini diharapkan akan mampu mengakomodasi semua kekuatan yang ada dalam negara ini. Akan tetapi pada kenyataannya sistem ini justru membawa bangsa Indonesia ke dalam keadaan yang terstabil. Sistem pemerintahan parlementer tidak berjalan lama. Sistem tersebut berlaku mulai tanggal 14 November 1945 dan berakhir pada tanggal 27 Desember 1949. Dalam rentang waktu itu terjadi beberapa kali pergantian kabinet. Kabinet yang pertama dipimpin oleh Sultan Syahrir yang dilanjutkan dengan kabinet 2 dan 3. Sewaktu bubarnya kabinet Syahrir 3 sebagai akibat runcingnya pertikaian antara Indonesia
Belanda. Pemerintah membentuk kabinet presidensial kembali pada tanggal 27 Juni 1947 sampai 3 Juli 1947. Namun saat disahkan partai politik, Presiden Soekarno kembali membentuk kabinet parlementer sebagai berikut. Kabinet Amir Syarifuddin 1 dari 3 Juli 1947 sampai 11 September 1947. Yang kedua, Kabinet Amir Syarifuddin 2 11 November 1947 sampai 29 Januari 1948. Yang ketiga, Kabinet Hatta 1 29 Januari 1948 sampai 4 Agustus 1949. Kabinet darurat. Yang keempat, Kabinet Darurat Minister Jafruddin Prawiran Gara dari 19 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. Yang kelima, Kabinet Hatta 2 4 Agustus 1949 sampai 20 Desember 1949. Kondisi pemerintahan tidak stabil karena kabinet yang dibentuk tidak bertahan lama serta rongrongan kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Pemberontakan tersebut menambah catatan kelam sejarah bangsa ini dan rakyat makin menderita. Periode Negara Kesatuan Republik Indonesia berakhir seiring dengan hasil kesepakatan konferensi meja bundar yang mengubah bentuk negara kita menjadi negara serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Periode ini juga ditandai dengan munculnya gerakan separatis dengan tujuan mendirikan negara baru yang memisahkan diri dari NKRI. Adapun gerakan-gerakan tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun 1948. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Tujuan dari pemberontakan PKI Madiun adalah ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis serta ingin mendirikan Rakyat Republik Indonesia. Pemberontakan PKI Madiun melakukan aksinya dengan menguasai seluruh kepresidenan Pati. PKI juga melakukan pembunuhan dan penculikan ini serta besaran. Pada tanggal 30 September 1948, pemberontakan PKI Madiun berhasil ditumpas oleh TNI yang dibantu oleh rakyat. Yang kedua, gerakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia atau DITII di daerah Jawa Barat. Pemberontakan DITII di Jawa Barat dipimpin oleh Sekar Marijan atau SM Kartosuwiryo yang memiliki cita-cita untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Cita-citanya membentuk negara Islam Indonesia diwujudkan melalui proklamasi yang dikumandangkan pada tanggal 7 Agustus 1409 di Desa Cisayong, Jawa Barat. Itu mengatasi pemberontakan yang dilakukan oleh Kartosuwiryo. Pasukan TNI dan rakyat menggunakan operasi pagar betis di Gunung Geber. Akhirnya pada tanggal 4 Juni 1962 Kartosuwiryo berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Yang kedua, Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini, yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara kita adalah serikat atau federasi dengan 15 negara bagian. Sistem pemerintahan yang dianut oleh periode ini adalah sistem parlementer, kabinet semu, kuasi parlementer, dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, ada pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden. Yang kedua, ada kekuasaan Perdana Menteri masih dicampur tangani oleh Presiden. Hal itu tampak pada ketentuan bahwa Presiden dan Menteri-Menteri bersama-sama merupakan pemerintah. Seharusnya, Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahannya dipegang oleh Perdana Menteri. Yang ketiga, ada pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden bukan oleh Parlemen. Yang keempat, pertanggungjawaban kabinet adalah kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau yang disebut juga dengan DPR, namun harus melalui keputusan pemerintah. Yang
kelima, ada parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah sehingga DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerintah. DPR tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya kepada kabinet. Yang terakhir, ada Presiden RIS mempunyai kedudukan rangkap, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Selain Presiden dan para menteri, kabinet negara RIS juga mempunyai Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan sebagai alat perlengkapan negara. Parlemen RIS terdiri atas dua badan, yaitu Senat dan DPR. Senat beranggotakan wakil dari negara bagian yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Setiap negara bagian diwakili oleh 2 orang. Keputusan untuk memilih bentuk negara serikat, sebagaimana telah diuraikan di muka, merupakan politik pecah belahnya kaum penjajah. Hasil kesepakatan dalam konferensi meja bundar memang mengharuskan Indonesia berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Pada masa Republik Indonesia Serikat juga terdapat gerakan-gerakan separatis yang terjadi beberapa wilayah Indonesia, diantaranya yang pertama, Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau yang disebut juga dengan APRA. Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Tujuan gerakan APRA adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian RIS. Pemberontakan APRA juga didukung oleh Sultan Hamid II yang menjabat sebagai Menteri Negara pada Kabinet RIS. Pemberontakan APRA berhasil ditumpas melalui operasi militer yang dilakukan oleh pasukan Siliwangi. Yang kedua, pemberontakan Andi Agis di Makassar. Pemberontakan di bawah pimpinan Andi Agis ini terjadi di Makassar. Diawali dengan adanya kekacauan tersebut terjadi karena adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti-federal. Mereka mendesak negara Indonesia Timur, NIT, segera menggabungkan diri dengan Republik Indonesia. Sementara itu, terjadi demonstrasi dari golongan yang mendukung terbentuknya negara federal. Keadaan ini menyebabkan muncul kekacauan dan ketegangan di masyarakat. Yang terakhir, ada Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS). Pemberontakan RMS Republik Maluku Selatan dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumukil yang menolak terhadap pemberontakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memproklamasikan Negara Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950. Penyebab utama munculnya Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS) adalah masalah pemerataan jatah pembangunan daerah yang dirasakan sangat kecil, tidak sebanding dengan daerah di Jawa. Pemberontakan ini dapat diatasi melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.I.K. Wilarang Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. Selanjutnya yaitu Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi liberal pada 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Bentuk pemerintahan yang diterapkan adalah republik, dengan kepala negara adalah seorang presiden yang dibantu oleh seorang wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta kembali mengisi 2 jabatan tersebut. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem pemerintahan parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Alat-alat perlengkapan negara meliputi presiden dan wakil presiden, menteri-menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Pada saat mulai berlakunya UUD SRI 1950, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Sementara yang merupakan gabungan anggota DPR RIS ditambah ketua dan anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat dan anggota yang ditunjuk oleh Presiden. Praktik sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan pada masa berlakunya UUD 1950 ini ternyata tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran, keteraturan, dan kestabilan politik. Hal ini tercermin dari jatuh bangunnya kabinet dalam kurun waktu antara 1950 sampai 1959 telah terjadi 7 kali pergantian kabinet. Yang pertama, Kabinet Natsir pada 6 September 1950 sampai 27 April 1951. Yang kedua, Kabinet Sukirman pada 27 April 1950 sampai 3 April 1952. Yang ketiga ada Kabinet Wilopo pada 3 April 1952 sampai 30 Juli 1953. Yang keempat ada Kabinet Ali Sastromijojo I pada 30 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Yang kelima ada Kabinet Burhanuddin Harahap
pada 12 Agustus 1955 sampai 24 Maret 1956. Pada masa kabinet ini, Indonesia untuk pertama kalinya menyelenggarakan pemilihan umum yang diikuti oleh 28 partai. Pemilu dilaksanakan atas dasar Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 1953. Pemilu 1955 dilaksanakan selama 2 tahap, yaitu pada tahap 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen dan tanggal 15 Desember untuk memilih anggota konstituen. Yang keenam ada Kabinet Ali Sastrawidjojo II pada 24 Maret 1956 sampai 9 April 1957. Yang ketujuh ada Kabinet Juanda pada 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Partai-partai pemilu 1955 yang merupakan pemilu pertama di Republik Indonesia. Terjadi perdebatan yang tiada ujung pangkal, sementara di sisi lain kondisi negara makin gawat dan tidak terkendali yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kondisi tersebut mendorong Presiden untuk menggunakan wewenangnya, yakni mengeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 yang berisi diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembubaran konstituen. Yang kedua, pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi UUD 1950. Yang ketiga ada pembentukan MPR dan DPA sementara. Pada periode ini juga terjadi beberapa gerakan separatis di daerah diantaranya yaitu yang pertama, Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau biasa disebut DITII. Yang pertama di daerah Sulawesi Selatan. Pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Pemberontakan ini disebabkan oleh Kahar Muzakar yang menempatkan Laskar Rakyat Sulawesi Selatan ke dalam lingkungan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat dan berkeinginan untuk menjadi seorang pemimpin dan APRIS. Penumpasan terhadap pemberontakan yang dilakukan oleh Kahar Muzakar mengalami kesulitan sebab tempat persembunyian mereka berada di hutan yang ada di daerah pegunungan. Akan tetapi, pada bulan Februari tahun 1965 berhasil ditumpas oleh TNI dan Kahar Muzakar ditembak mati. Yang kedua, dari daerah Aceh. Pemberontakan DITII di daerah Aceh dipimpin oleh Daud Bereh yang merupakan mantan gubernur Aceh. Pemberontakan ini disebabkan oleh status Aceh yang semula menjadi daerah istimewa diturunkan menjadi daerah keresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Kebijakan pemerintah tersebut ditentang oleh Daud Bereh sehingga pada tanggal 21 September tahun 1953 ia mengeluarkan maklumat tentang penyatuan Aceh ke dalam negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo. Yang ketiga ada daerah Kalimantan Selatan. Pemberontakan DITII di daerah Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar yang menamakan gerakannya dengan sebutan Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Pada tahun 1963, pemerintahan Indonesia berhasil menumpas pemberontakan ini. Ibnu Hajar dan anak buahnya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Periode gerakan separatis yang kedua yaitu ada pemberontakan PRRI atau Permesta atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta. Pemberontakan PRRI atau Permesta terjadi di Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal itu dikarenakan jatah keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesuai anggaran yang diusulkan. Hal tersebut menimbulkan dampak ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Selanjutnya, gerakan dewan berikut. Yang pertama yaitu Dewan Banteng di Sumatera Tengah dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Yang kedua yaitu Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh Letkol M. Simbolon. Yang ketiga Dewan Garuda di Sumatera Selatan. Yang keempat ada Dewan Lampung Mangkurat di Kalimantan Selatan. Dan yang kelima ada Dewan Kamuhi di Sulawesi Utara dipimpin oleh Letkol Penj Samuel. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 telah membawa kepastian di negara Indonesia. Negara kita kembali menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang kedudukannya sebagai asas penyelenggaraan negara. Sejak berlakunya kembali UUD 1945, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959. Dinamakan Kabinet Kerja yang terdiri atas
kabinet inti yang terdiri atas seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang menteri. Yang kedua, menteri-menteri ex officio, yaitu pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. Pejabat tersebut adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, Udara, Kepolisian Negara, Jaksa Agung, Ketua Dewan Perancang Nasional, dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Menteri-menteri muda sebanyak 60 orang. Pada periode ini, muncul pemikiran di kalangan para pemimpin bangsa Indonesia yang dipelopori Presiden Soekarno yang memandang bahwa pelaksanaan demokrasi liberal pada periode yang lalu hasilnya sangat mengecewakan. Sebagai akibat dari kekecewaan tersebut, Presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin. Pelaksanaan pemerintahan pada periode ini meskipun berdasarkan UUD 1945, tapi kenyataannya banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Berikut ini adalah beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin. A. Membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR gotong royong atau bisa disebut DPR GR yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang kedua, membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang ketiga, penetapan IR Soekarno sebagai Presiden seumur hidup oleh MPRS. Yang keempat, membentuk Front Nasional melalui penetapan Presiden No. 13 tahun 1929, yaitu anggotanya berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik yang ada di Indonesia. Terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperas menjadi 3 unsur yang disebut Trisila. Kemudian Trisila ini diperas lagi menjadi 1 unsur yang disebut Ekasila. Ekasila inilah yang dimaksud dengan Nasakom, nasionalis agama dan komunisme. Gagasan Nasakom inilah yang memberikan peluang bangkitnya Partai Komunis Indonesia atau bisa disebut PKI. Hal tersebut dimasukkan dalam UU RI nomor 18 tahun 1965 tentang pemerintahan daerah. 5. Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Kepemimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya akhirnya jatuh pada tahun 1966. Jatuhnya Soekarno menandai berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan baru yang dikenal dengan sebutan Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Adapun kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru: A. Perkembangan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang pada tahun 1968 hanya $70 Amerika Serikat dan pada 1996 telah mencapai lebih dari $1.000 Amerika Serikat. B. Suksesnya program transmigrasi. C. Suksesnya program keluarga berencana sukses memerangi buta huruf. Akan tetapi, dalam perjalanan pemerintahannya, Orde Baru melakukan beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa penyimpangan konstitusional yang paling menonjol pada masa pemerintahan Orde Baru sekaligus menjadi kelemahan sistem pemerintahan Orde Baru adalah sebagai berikut. A. Bidang ekonomi. Penyelenggaraan ekonomi tidak didasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Terjadinya praktik monopoli ekonomi, pembangunan ekonomi bersifat sentralistik, sehingga terjadi jurang pemisah antara pusat dan daerah. B. Bidang politik. Kekuasaan berada di tangan lembaga eksekutif. Presiden sebagai pelaksanaan undang-undang kedudukannya lebih dominan dibandingkan dengan lembaga legislatif. Pemerintahan bersifat sentralistik. Berbagai keputusan disosialisasikan dengan sistem komando. Tidak ada kebebasan untuk mengkritik jalannya pemerintahan. Praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme atau KKN biasa terjadi yang tentunya merugikan perekonomian negara dan kepercayaan masyarakat. C. Bidang hukum. Perundang-undangan yang mempunyai fungsi untuk membatasi kekuasaan presiden kurang memadai, sehingga kesempatan ini memberi peluang terjadinya praktik
KKN dalam pemerintahan hukum yang cenderung memihak pada orang tertentu sesuai kepentingan. Hukum bersifat kebal terhadap penguasa dan konglomerat yang dekat dengan periguasa. Segala penyimpangan yang disebutkan di atas mengakibatkan negara Indonesia terjerembab pada suatu keadaan krisis multidimensional. Kondisi yang mencemaskan ini telah membangkitkan gerakan reformasi, menumbangkan rezim otoriter. Maka pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri sebagai gantinya. B.J. Habibie yang ketika itu menjabat sebagai wakil presiden dilantik sebagai Presiden RI yang ketiga. 6. Persatuan dan Kesatuan pada masa reformasi periode 21 Mei 1998. Periode ini disebut juga era reformasi. Memasuki masa reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi pemerintah. Konstitusional bercicirkan bahwa konstitusi negara itu berisi A. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintah atau eksekutif. B. Jaminan atas hak asasi manusia dan hak warga negara. Berdasarkan itu, salah satu bentuk reformasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah melakukan perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengamandemen UUD Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional. Diharapkan dapat berbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Selain itu, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebelumnya diubah, maka Undang-Undang Dasar NRI 1945 terdapat penghapusan dan penambahan lembaga-lembaga negara. Untuk lebih jelasnya, berikut dipaparkan perubahan-perubahan mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu A. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2. B. MPR merupakan lembaga bikameral, yaitu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Pasal 2 Ayat 1. C. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Pasal 6A Ayat 1. D. Presiden memegang jabatan selama 5 tahun, dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Pasal 7. E. Mencantumkan hak asasi manusia. Pasal 28A atau 28J. F. Penghapusan DPA sebagai lembaga tinggi negara. G. Presiden bukan mandataris MPR. H. MPR tidak lagi menyusun GBHN. I. Pembentukan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Komisi Yudisial atau KY. Pasal 24B dan 24C. J. Anggaran pendidikan minimal 20%. Pasal 31 ayat 4. K. Negara kesatuan tidak boleh diubah. Pasal 37 ayat 5. Penjelasan. Undang-Undang Dasar 1945 dihapus. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum